Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvin Jafar, Prodi Pendidikan Kimia kelas B tahun 2020. Baik, tujuan utama saya dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang resume pembelajaran Teknologi dan Media Pembelajaran Sains. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa media pembelajaran itu merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada 3 kelebihan dari media pembelajaran, yaitu yang pertama kemampuan fiksatif, yaitu kemampuan dalam menangkap, menyimpan yang pernah terjadi. Kemudian kemampuan manipulatif, yaitu kemampuan dalam menampilkan kembali objek. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan distributif, yaitu kemampuan dalam menjangkau audiens dalam jumlah yang besar dalam suatu penyajian. Kemudian ada klasifikasi media pembelajaran menurut Anderson tahun 1993. Itu terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama audio, itu berupa kaset audio, siaran radio, dan CD. Kemudian yang kedua ada bahan cetak, itu berupa gambar, foto, buku, modul, dan juga grafis. Kemudian yang ketiga ada audio cetak, itu berupa modul cetak dan kaset. Kemudian ada visual proyeksi diam, itu berupa film bingkai dan slide. Kemudian ada AV proyeksi diam, itu berupa film bingkai suara. Kemudian visual gerak, itu berupa film gerak tanpa suara atau film bisu. Kemudian ada AV gerak, itu berupa video, TV, dan VCD. Kemudian objek fisik, itu berupa benda nyata, model, dan spesimen. Kemudian yang terakhir ada komputer, itu berupa multimedia dan e-learning. Kemudian ada kerucut dari pengalaman Edger-Pel. Yang perlu diingat itu sekitar 10% dalam membaca, kemudian sekitar 20% mendengarkan, sekitar 30% dalam melihat gambar atau diagram, melihat video film, dan melihat demonstrasi. Kemudian sekitar 50% itu terlibat dalam diskusi, kemudian sekitar 70% itu menyajikan atau mempresentasikan, kemudian sekitar 90% itu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Nah, tingkat keterlibatan dari pengalaman-pengalaman ini, yang pertama itu verbal, kemudian visual, kemudian terlibat, dan yang terakhir yaitu berbuat. Kemudian ada landasan penggunaan media pembelajaran. Itu terdiri dari 2 landasan. Yang pertama landasan filosofis dan landasan psikologis. Kemudian ada kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Itu terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama ada akses atau jangkauan. Kemudian yang kedua ada cost atau biaya. Kemudian yang ketiga ada teknologi, itu berupa alat atau media seperti PPT untuk media pembelajaran. Kemudian ada interaktif atau berinteraksi antara guru dan siswa atau biasa berdiskusi. Kemudian ada organization atau organisasi, itu berupa keteraturan materi dalam materi yang akan disampaikan. Kemudian berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang besar. Kemudian yang terakhir ada novelty, itu berupa temuan baru atau media baru. Kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran. Itu terdiri dari beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama visual, itu berupa media yang diproyeksikan
dan media yang tidak diproyeksikan. Artinya, media yang diproyeksikan ini berupa media yang bisa diwakili oleh objek lain. Kemudian media yang tidak diproyeksikan artinya tidak bisa diwakili oleh objek lain. Kemudian yang kedua ada audio, itu berupa rekaman dan radio. Kemudian ada audio visual, itu berupa slide suara dan televisi. Kemudian multimedia. Nah, multimedia ini berupa multimedia interaktif dan virtual reality. Kemudian media pembelajaran visual menggunakan teknologi itu berupa infografis. Nah, infografis adalah visualisasi data atau ide yang dibuat untuk menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca sehingga dapat dan dimengerti dengan cepat. Kemudian infografis ini menggabungkan antara data dan juga desain. Kemudian ada manfaat ataupun tujuan dari infografis ini adalah infografis merupakan bentuk yang visual. Kemudian infografis ini dibuat untuk menyampaikan informasi. Kemudian infografis juga dibuat agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian infografis ini juga mengkombinasikan ilustrasi gambar, itu berupa visualisasi data atau chart dengan teks. Kemudian ada elemen dari infografis, itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu elemen visual, elemen isi atau konten, dan elemen pengetahuan. Nah, elemen visual terdiri dari 3. Yang pertama itu kombinasi warna, yang kedua grafis, dan yang ketiga icon. Kemudian yang kedua elemen isi atau konten, itu terdiri dari 3 juga. Yang pertama itu kurun waktu atau time frame, yang kedua statistik, dan yang ketiga referensi. Kemudian yang terakhir itu ada elemen pengetahuan, itu berupa fakta. Kemudian ada perbedaan antara konseptual dan faktual. Nah, pengetahuan yang konseptual ini merupakan pengetahuan berbentuk dari klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Nah, pengetahuan konseptual menurut ahli yaitu pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori dan klasifikasi dan hubungan antara dan di antara mereka bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisir. Ini menurut Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Kemudian ada pengetahuan konseptual, itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan konseptual jenis klasifikasi dan kategori. Nah, pada contoh misalnya foto yang ditayangkan, kita bisa menyebut sesuai dengan kategorinya, yaitu misalnya alat tulis tangan. Kemudian yang kedua itu pengetahuan konseptual jenis prinsip dan generalisasi. Dan yang ketiga, pengetahuan konseptual jenis teori, model, dan struktur. Kemudian ada contoh dari pengetahuan konseptual. Itu misalnya fungsi kunci kontak pada mesin mobil, prinsip kerja starter, prinsip kerja lampu, kemudian prinsip kerja rem, pengertian dokumen, fungsi dokumen. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari pengetahuan konseptual. Kemudian pengetahuan faktual. Nah, pengetahuan faktual ialah pengetahuan tentang fakta-fakta yang detail, spesifik, dan elementer. Nah, pengetahuan faktual menurut ahli taksonomi itu Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, mereka mendefinisikan bahwa pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen atau bit informasi yang terpisah dan terisolasi. Nah, jenis-jenis pengetahuan faktual itu mencakup yang pertama, pengetahuan tentang terminologi atau istilah.
Dan yang kedua, pengetahuan tentang detail dan elemen tertentu. Nah, contoh dari pengetahuan faktual itu menceritakan berdasarkan apa yang dilihat secara detail, spesifik, dan elementer. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah mengetahui dan sudah menerapkan, sudah membuat salah satu media yaitu podcast. Nah, mengapa podcast? Karena trennya data pada tahun 2018 itu sekitar 81% yaitu mendengarkan podcast dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian podcast juga singkatan dari play on demand dan broadcast. Nah, tujuan dari pembelajaran podcast ini adalah flexibility atau bisa sambil mengerjakan hal-hal lain. Kemudian aksesibilitas, itu mudah diakses. Kemudian blended learning experience atau pengalaman pembelajaran blended. Nah, kemudian ada jenis-jenis podcast. Itu yang pertama ada podcast interview, podcast monolog, yaitu seperti opini sendiri. Kemudian podcast multi-host. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat podcast. Yang pertama itu menentukan tema yang tepat, kemudian mempersiapkan peralatan, kemudian membuat konten sesuai dengan tema yang ditentukan, kemudian menggunakan editing software, kemudian melakukan proses upload. Nah, berdasarkan resume yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya masuk ke inti dari tugas ini, yaitu saya memilih salah satu media pembelajaran yang bisa diajarkan ke siswa, misalnya siswa kelas 11, yaitu saya mengambil media infografis yang berisikan materi tentang korosi. Nah, alasan saya memilih media infografis ini karena media ini merupakan gabungan antara data dan desain. Nah, infografis juga dibuat untuk menyampaikan informasi agar informasi yang tersampaikan dapat dipahami dengan mudah, kemudian mengkombinasikan ilustrasi gambar, visualisasi data, dan teks. Nah, ini merupakan salah satu media infografis yang sudah saya buat. Kemudian infografis ini berisikan materi tentang korosi. Nah, materi tentang korosi ini berupa pengkeratan pada besi. Ini sangat cocok disajikan dalam bentuk media infografis karena di dalam media infografis tersebut terdapat informasi-informasi penting berupa data-data dan dikombinasikan dengan ilustrasi atau gambar berupa besi berkarat seperti di gambar ini. Nah, sehingga membuat saya memilih media infografis ini yang berisikan materi tentang korosi, yaitu pengkeratan pada besi. Karakteristik siswa yang saya ajarkan karena mereka kelas 11, sehingga mereka tertarik dan punya rasa ingin tahu yang besar yang memudahkan mereka dalam memahami materi tersebut. Nah, dari media yang saya ambil sebagai contoh media pembelajaran untuk kelas 11 tadi, itu tentunya memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Nah, kelebihan dari media yang saya ambil itu yang pertama, informasi lebih mudah disampaikan dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Kemudian membantu mendongkrak minat pembaca. Kemudian yang keempat yaitu data bisa berkembang menjadi viral. Kemudian kekurangan dari contoh media yang saya ambil itu, yang pertama pembuatannya lumayan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian terbaca tanpa teks, artinya tidak mudah diklik dalam media infografis itu. Kemudian yang ketiga, harga relatif lebih mahal. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah saya belajar
tentang banyak hal. Yang pertama yaitu mengajarkan saya tentang bagaimana memaksimalkan waktu. Karena di samping saya mengerjakan misalnya tugas pembuatan media kemarin, itu saya berbagi waktu dengan mengerjakan tugas lain. Nah, di situ saya berusaha untuk memaksimalkan waktu saya. Kemudian saya berusaha untuk memaksimalkan waktu agar media yang saya buat ini bisa bermanfaat dan tentunya juga menarik perhatian orang. Nah, kemudian yang kedua adalah mengajarkan saya untuk berani dan berusaha untuk menghasilkan karya-karya baru. Nah, contohnya pertemuan kemarin saya sudah cukup berani dan berusaha membuat media berupa infografis, podcast, yang sebelumnya itu belum pernah saya lakukan. Dan tentunya ini merupakan pertama kali bagi saya dalam pembuatan podcast, bisa berdiskusi dengan teman yang posisinya berbeda dengan diskusi-diskusi biasanya. Dan tentunya saya banyak-banyak bersyukur karena banyak hal yang saya dapat sebagai pembelajaran ke depannya. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport, selalu membersamai dalam hal-hal positif. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.